Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU minan nahdiyin wan nahdiyat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, kita bertemu kembali dalam kajian at-tambihatul wajibat, masih di sesi khatimatun atau penutup atau epilog. Pada khatimah bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang hukum-hukum membaca Al-Quran dan melakukan bacaan Al-Quran dengan langgam apapun, dan sudah dijelaskan di situ hukumnya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Sekarang kita lanjutkan dalam at-tambihatul wajibat kali ini, masih di sesi khotimah karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau melanjutkan dengan mengutip pernyataan atau fatwa Imam Nawawi terkait adab-adab, beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca atau pendengar Al-Quran. Kita mulai. Faqala al-muallifu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu ta'ala wa alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, fit tibyani, di dalam kitab At-Tibyan, yang beliau maksud adalah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Bagaimana pernyataan Imam Nawawi dalam kitab tersebut? Wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi, termasuk hal yang harus diperhatikan dengan benar-benar dan termasuk perkara yang harus dipegangi secara kuat adalah ihtiramul Qur'ani, adalah memuliakan Al-Quran, min umurin, dari hal-hal qad yatasahalu, yang terkadang memudah-mudahkan, fiha, di dalam hal tersebut, ba'dul ghafilina, sebagian orang-orang yang lalai, al-qari'ina, yang sama-sama membaca Quran, mujtami'ina, secara bersama-sama. Jadi berikut ini adalah pernyataan Imam Nawawi bahwa termasuk hal yang harus kita perhatikan menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hadratus Syekh adalah kewajiban memuliakan Al-Quran dan kewajiban memuliakan Al-Quran dengan beberapa hal yang kadang ini oleh sebagian para pembaca yang lalai ini disepelekan, dientengkan, dilalaikan, tidak dianggap penting. Qad yatasahalu fiha, hal-hal yang kadang dimudah-mudahkan, artinya nggak penting banget, nah seperti itu, padahal ini penting. Hal-hal tersebut berikut ini. Yang pertama, famin dzalika ijtinabud dhahiki wal laghati wal hadisi, menjauhi tertawa atau ramai dan berbicara, fi khilalil qiraati, di tengah-tengah pembacaan Al-Quran, illa kalaman, kecuali jika harus berbicara, maka pembicaraan itu boleh yatturu ilaihi, yang sangat dibutuhkan. Artinya kecuali ada keadaan yang memang mendesak agar berbicara, seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar ngobrol, apalagi tertawa ramai, itu adab yang buruk terhadap Al-Quranul Karim.
Jadi ketika Al-Quran sedang dibaca, maka baik pembacanya atau yang mendengarkannya itu menghindarkan diri dari tertawa, ramai, berbicara sendiri dan sebagainya. Wal yamtathil qaulallahi ta'ala, dan hendaknya mengikuti dan hendaknya melaksanakan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini ayat yang sangat populer di khutbah, sehingga sebagian daerah tongkat khotib itu, tongkat yang dipegang Bilal kemudian diserah terimakan kepada khotib, itu di sebagian daerah khususnya di Madura disebut tongkat ansitu, ya, disebut tongkat ansitu. Karena ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ini sangat biasa dibaca oleh Bilal sebagai warning kepada jemaah bahwa sebentar lagi khutbah pertama Jumat akan dimulai. Nah, firman Allah ini maksudnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan maka dengarkanlah, wa ansitu dan diamlah, la'allakum turhamun, pastinya engkau akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqtadi, dan hendaknya mengikuti bima rawahul Bukhari, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, di dalam sahih beliau, an-Nafi'in, diriwayatkan dari Sayyidina Nafi' an Ibni Umar, dari putranya Sayyidina Umar, yakni Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana, bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, idza qara'al Qur'ana, manakala beliau membaca Al-Qur'an, la yatakallamu, itu tidak berbicara sama sekali, bi ghairihi, dengan selain Qur'an. Ini kan ya, kenapa harus bi ghairihi? Karena memang pembicaraan sehari-hari beliau dan Qur'an yang dibaca sama-sama bahasa Arab gitu loh. Ya, jadi bi ghairihi, dengan selain Al-Qur'an, hatta yafrughah, sampai selesai. Siapa itu tadi? Sayyidina Abdullah bin Umar, mimma, dari bacaan arada ayyaqra'ahu, yang ingin dia baca. Sayyidina Abdullah bin Umar kalau membaca Al-Qur'an dimulai pembacaan sampai selesai di bagian yang memang dia ingin membacanya, Sayyidina Abdullah bin Umar sama sekali tidak berbicara hal lain selain terus membaca Al-Qur'an. Itu termasuk adab kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, wa min dzalika al-abatsu bil yadi wa ghairiha, kita menghindari al-abatsu bil yadi wa ghairiha, bermain-main isenglah dengan tangan atau selain tangan, apalah menggerak-gerakkan tangan, main-main dan sebagainya. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala, karena seorang qari ketika membaca Al-Qur'an pada dasarnya sedang munajat, sedang matur, sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu tidak sopan sekali, jangankan ke Allah, ketika kita berada di depan seorang kiai atau guru kita saja, kita main-main padahal sedang berbicara dengan guru kita, itu sangat tidak sopan sekali. Apalagi ketika kita sedang membaca Al-Quran, yang Imam Nawawi, seorang qori ketika membaca Al-Quran itu sama dengan bermunajat pada Tuhannya, berbincang-bincang dengan Tuhannya. Fala ya'bas, maka tak sepatutnya dia main-main baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubaddidu dhihna, yang harus dihindari adalah selama membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an, melihat kepada hal-hal yang bisa melalaikan dan bisa menghancurkan hati, alias mengganggu fokus dan kehusukan. Itu termasuk adab ketika kita membaca Al-Quran, apalagi yang bil qalb, ya, yang hafal di luar kepala, itu ketika melalar Al-Quran itu hendaknya mata menghindari hal-hal yang bisa melalaikan hati kita dari fokus dengan yang sedang kita baca, dan mungkin jika faham memang mengganggu fokus kepada makna dari apa-apa yang kita baca.
Wa akbahu min hadza kullihi, dan yang lebih buruk dari itu semua, kata Imam Nawawi, an-nadharu ila ma la yajuzun nadharu ilaihi, membaca Al-Quran adalah sambil melihat kepada sesuatu yang haram dilihat. Kal amrodi wa ghairihi, seperti melihat kepada amrod, pemuda gemulai, ya. Pemuda gemulai, wa ghairihi, dan selain amrod atau wanita lain yang ghairu mahram dan sebagainya. Fa innan nadhara ilal amrodi, karena sesungguhnya melihat kepada amrod al-hasani yang ganteng, min ghairi hajatin, tanpa ada hajat, haramun, itu hukumnya haram secara mutlak, sawaun kana bisyahwatin, baik disertai syahwat, au bi ghairihi, atau tidak disertai syahwat. Sawaun aminal fitnata, baik orang yang melihat ini aman dari fitnah, dari dari tertimpa dosa dengan melihat itu, aulam ya'manha, atau tidak aman. Dan selanjutnya Nawawi menyampaikan, wa 'alal hadirina, dan wajib atas orang-orang yang hadir majlisal qiraati, ke majlis qiraatil Quran, bagi orang-orang yang hadir ke majlisul Quran, hadir di tempat pembacaan Al-Quran, idza ra'au, ketika mereka melihat syai'an, sesuatu, min hadhil munkarat, sebagian dari munkarat yang telah disebutkan di depan, al-madhkurat, yang telah disebutkan di depan, au ghairiha, atau munkarat lain. Semua hadirin yang hadir di tempat pembacaan Al-Quran, yang melihat munkarat yang telah disebutkan di depan atau munkarat lain, itu punya kewajiban ayyan hau anhu, punya kewajiban mencegah kemungkaran yang dia lihat, ala hasabil imkani, semampunya, baik bil yadih, dengan tangannya, liman qadara, bagi orang yang mampu, langsung menghentikan. Yang dimaksud dengan tangan itu bukan kemudian main kekerasan, tidak, tetapi langsung memegang untuk agar kemungkaran itu berhenti. Atau dengan kekuasaannya bisa secara tafsir lebih luas, takwil lebih luas lagi, menghentikan dengan kekuasaannya, bil yadi. Seorang kepala desa, dia punya yad, punya kuasa atas warga desanya. Seorang camat, dia punya yad, punya kuasa atas warga kecamatannya, begitu seterusnya. Dan seorang kiai juga punya kuasa, punya yad atas santri-santrinya dan sebagainya. Seorang guru atas muridnya, seorang suami atas istrinya, seorang kepala keluarga atas anak-anaknya, punya kuasa untuk merubah itu. Wabil lisani liman ajaza anil yadi, dan mencegahnya dengan lisan, dengan ucapan, bagi orang yang tidak bisa mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Wa qadarah 'ala lisani, tapi dia mampu mencegah dengan ucapan. Wa illa, jika sudah tidak mampu semua dengan lisan, ucapan, apalagi dengan kekuasaan, fal yungkir, maka hendaknya siapa dia melihat kemungkaran itu, wajib mengingkari kemungkaran itu, biqalbihi, dengan hatinya wajib tidak setuju dengan kemungkaran yang dia lihat. Selanjutnya Hadratus Syekh menyampaikan, setelah Hadratus Syekh menyampaikan tentang pernyataan Imam Nawawi depan tentang adab-adab bagi pembaca Al-Quran dan pendengar Al-Quran, maka selanjutnya Hadratus Syekh fokus akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hukum berbicara ketika ayat Al-Quran sedang dibacakan. Dan insya Allah hal ini akan kita sampaikan dalam kajian Tanbihatul Wajibat berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan mohon koreksi serta tasihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.